Yahya bin Mu'adz berkata, seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nya sembahyang 2 rakaat saja orang nih, tapi kenapa nya sembahyang? Karena cinta lawan Allah. Lawan nang saekung sembahyang 200 rakaat, tapi lawan Tuhan kenapa nya sembahyang 200 rakaat? Karena ada yang diharapkannya lawan Tuhan supaya masuk surga, supaya ini. Nah pahalanya jauh gana nang 2 rakaat tadi. Nang saekung bangun tengah malam. Kenapa bangun tengah malam? Aku hendak berdoa lawan Tuhan supaya aku bisa ini, bisa membayari ini, bisa lunas hutang, bisa naik haji, bisa ini. Karena tengah malam ini waktu mustajab. Bangun tengah malam sembahyang hajatnya 100 rakaat. Ada nang saekong ini inya bangun tengah malam baudu sembahyang cuma 2 rakaat, tapi kada ada apa-apa, hanya karena cinta kepada Allah. Inya kapingin menghadap Allah, inya kapingin bahwa malam itu diperhatikan oleh Allah, inya kapingin bahwa malam itu dipandang oleh Allah. Lalu inya bangun sembahyang cuma 2 rakaat. Nah pahala nang didapatkannya itu jauh lebih besar daripada pahala sembahyang 100 rakaat tadi. Tapi harapan lawan Tuhan macam-macam nang diminta. Seberat biji sawi dari cinta itu lebih aku sukai daripada ibadah 70 tahun dengan tanpa cinta. Nah maka kita beribadah ini jarang benar cinta ini, karena kita kada tahu kayak apa cara supaya cinta ini itu lawan Tuhan. Jadi sekali beribadah, sekali aja beribadah, tapi dasarnya karena cinta, pahalanya lebih ganal daripada beribadah 70 tahun tapi kada ada cintanya. Takutannya aja ada lawan Tuhan, harapnya aja ada lawan Tuhan, kada ada cintanya. Nah ketinggalan ibadah itu, kualitasnya, mutunya ketinggalan dengan orang yang beribadah dengan dasar cinta kepada Allah. Yahya bin Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, dalam munajat beliau kepada Allah. Munajat itu artinya bepanliran lawan Tuhan, saling mengadu, saling menyampaikan sesuatu. Nah, itu munajat. Yahya bin Mu'adz berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku tinggal di halaman-Mu. Aku ini berdiam di halaman Engkau. Alam raya ini adalah laksana halaman Allah. Aku tinggal di halaman-Mu, sibuk dengan memuji-Mu, sibuk dengan memuji-Mu. Dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Artinya dahulunya jahil, sekarang Kau beri ilmu. Dulunya kada tahu tentang Tuhan, sekarang Engkau beritahu. Dahulunya kada tahu tentang nikmat, sekarang Engkau beritahu. Nah, dalam keadaan hina, Engkau ambil aku kepadamu. Engkau pakaikan kepadaku dengan ma'rifat kepadamu. Engkau beri aku pakaian ma'rifat.
Engkau mungkinkan aku dari kelemah lembutanmu. Engkau rasakan aku kelemah lembutanmu. Engkau pindahkan aku dalam keadaan-keadaan, dalam keadaan nikmat, dalam keadaan yang kada menyenangkan, dalam keadaan ibadat, dalam keadaan yang kada ibadat. Engkau pindahkan aku dalam keadaan-keadaan. Engkau bolak-balikkan aku dalam amal-amal secara tertutup. Tobat, zuhud, rindu, ridha, dan cinta yang engkau minumkan kepadaku dari telagamu. Engkau biarkan aku dalam taman kebunmu menjalankan perintahmu yang tergantung dengan firmanmu. Dan manakala tumbuh kumisku dan telah kelihatan keberuntunganku, maka bagaimana aku hari ini berpaling darimu dalam keadaan besar, dan telah engkau biasakan ini daripadamu dalam keadaan kecil. Artinya sekarang aku sudah dewasa, sekarang aku sudah mulia, kada mungkin aku meninggalkanmu, berpaling daripadamu ya Allah. Setelah sekian lama engkau berikan aku berbagai macam kenikmatan-kenikmatan tadi. Maka bagiku tidak tinggal aku di sekitarmu gerakan yang tersembunyi. Tidak ada yang tersembunyi gerakan-gerakanku daripada engkau. Dan dengan tunduk kepadamu tidak tinggal suara yang tersembunyi. Tidak ada suara-suaraku yang tidak kau dengar ya Allah. Karena sesungguhnya aku mencintaimu. Dan setiap orang yang mencintai itu tergantung dengan yang dicintainya. Orang yang mencintai itu sangat tergantung kepada orang yang dicintainya. Nah, kalau kita mencintai Allah, kita tergantung kepada Allah. Beruntung. Kalau kita mencintai dunia, kita tergantung dengan dunia. Sedangkan dunia tidak abadi. Dunia akan habis, berarti habis gantungan kita. Kalau kita tergantung kepada manusia, manusia bakal mati, maka matilah gantungan kita. Nah, kalau kita mencintai Allah, kita tergantung dengan Allah, dan Allah adalah maha abadi. Dan setiap orang yang mencintai itu tergantung dengan yang dicintainya, dan dipalingkan dari yang tidak dicintainya. Dan ujar Imam Ghazali, sungguh datang keterangan pada hadis-hadis dan asar-asar tentang cinta kepada Allah Ta'ala, apa yang tidak masuk dalam hitungan orang yang menghitung. Artinya sangat banyak hadis-hadis daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat banyak asar-asar daripada para sahabat yang menerangkan kecintaan hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahwa bisa artinya terjadi seorang hamba itu mencintai Allah. Karena ada pendapat ulama yang pendapat ini ditolak, mengatakan bahwa kita kada bisa mencintai Allah itu, karena lain jenis dengan Allah. Kalau ada di Quran, di hadis tentang cinta kepada Allah, itu artinya menuruti perintahnya, menjauhi larangannya, itulah cinta kepada Allah. Nah, ini pendapat ditolak. Pendapat yang benar itu memang ada, bahwa cinta hamba itu kepada Allah, bahwa ada hamba itu yang mencintai kepada Allah, sebagaimana banyak hadis yang menyampaikan dan perkataan para sahabat tadi. Dan yang demikian itu perkara yang jelas, dan hanya saja yang tidak jelas adalah dalam mentahqiq, memastikan, memantapkan maknanya.
hamba itu cinta kepada Allah itu ada dan jelas. Cuma nang masih belum jelas, nang perlu kita pelajari, nang perlu kita bahas, bagaimana artinya cinta bagi seorang hamba kepada Allah. Apakah sama antara seorang hamba mencintai dengan hamba yang lainnya? Nah, tinggal lagi yang kita ketahui adalah bagaimana maksudnya, bagaimana artinya cinta hamba kepada Allah. Kalau hamba cinta kepada Allah itu ada dan banyak dikisahkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Sudah jelas saja bahwa hamba itu bisa mencintai Allah. Cuma maknanya macam apa? Apakah kita cinta kepada Allah sama dengan kita mencintai bini anak kita? Apakah nangka itu kamu dilnya atau lain? Nah, ini yang perlu kita cari, yang perlu kita bahas. Maka hendaklah kita menyibukkan diri dengannya. Hendaklah kita sibuk dengannya, mencari hakikat makna cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Penjelasan tentang hakikat cinta dan sebab-sebabnya dan pentahkikan makna kecintaan hamba kepada Allah Ta'ala. Apa itu arti cinta? Apa sebab-sebabnya cinta? Dan apa artinya cinta kita seorang hamba kepada Allah? Ketahuilah bahwasanya yang dicari dari pasal ini tidak terbuka kecuali dengan mengetahui hakikat mahabbah, cinta pada dirinya, pada zatnya. Cinta itu apa garang dulu artinya? Nah, itu yang perlu kita cari. Yang kedua, kemudian mengetahui syarat-syaratnya dan sebab-sebabnya. Kemudian sesudah itu memandang tentang pentahkikan, kemestian, kepastian maknanya cinta pada hak Allah Ta'ala. Pertama, yang semestinya ditahkikkan, yang semestinya dipastikan adalah bahwa tidak tergambar cinta, kada terbayang cinta kecuali sesudah kenal dan mengetahui. Itu satu dahulu. Mustahil kita mencintai sesuatu yang kita kada tahu. Jadi yang perlu kita pastikan bahwa kada tergambar cinta kecuali sesudah kenal dan mengetahui. Karena manusia itu tidak mencintai kecuali terhadap apa yang dikenalnya.